Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai dan masuk kepada pembelajaran kita, anakku, mari kita lihat apa yang dikatakan Bunda Teresia. Jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kian menjauh. Jadi anakku, jagalah diri kita agar kita tidak bertengkar dengan teman, masyarakat, ataupun anggota keluarga kita. Dan jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan yang akan menyakiti hati orang lain. Mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan arti gereja yang apostolik dengan penuh semangat. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu memahami tradisi gereja yang menunjukkan ciri apostolik sebagai landasan gereja yang penuh cinta kasih. Dan yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mewujudkan usaha-usaha sifat gereja yang apostolik dengan jujur. Kristus mendirikan gereja dan mempercayakan otoritasnya kepada para rasulnya, para uskup yang pertama. Ia mempercayakan otoritas itu kepada Santo Petrus, yaitu Paus pertama dan uskup Roma. Bisa kamu lihat gambarnya di sebelah anakku. Nah, gereja yang apostolik berarti warisan iman seperti yang kita dapati dalam kitab suci, tradisi suci, magisterium yang diwariskan oleh para rasul. Perlu kamu ketahui anakku bahwa dasar iman gereja Katolik adalah kitab suci, tradisi, dan magisterium. Gereja yang apostolik. Gereja adalah apostolik karena berdasarkan para rasul, baik dalam kesinambungan jabatan maupun dalam keseluruhan ajaran mereka. Ciri apostolik menuntut pewartaan dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. Ajaran gereja dalam kitab suci terdapat dalam Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi, Yesus mengutus para rasul dengan bersabda, "Pergilah, ajarilah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka menaati segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu." Yang berarti bahwa perintah resmi Kristus untuk mewartakan kebenaran yang menyelamatkan itu oleh gereja diterima dari para rasul dan harus dilaksanakan sampai ke ujung bumi. Gereja-gereja baru terbentuk sepenuhnya untuk melanjutkan karya pewartaan Injil. Ajaran gereja dalam Konsili Vatikan II terdapat di Lumen Gentium artikel 23 yang pertama. Gereja yang apostolik berarti dari para rasul dengan Kristus sebagai batu penjuru. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa gereja yang berasal dari para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman yang mengalami secara dekat peristiwa Yesus. Kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dengan Kristus sebagai kepala atau batu penjuru dan sudah ada sejak zaman gereja perdana. Gereja yang apostolik tidak berarti gereja terpaku pada gereja perdana, namun tetap di bawah bimbingan Roh Kudus. Nah, artinya di sini bahwa gereja itu tidak terpaku pada gereja pertama, tetapi gereja tetap berkembang di bawah bimbingan Roh Kudus dan berpegang pada gereja para rasul sebagai norma imannya. Hidup gereja tidak boleh bersifat rutin, tetapi harus dinamis. Gereja disebut apostolik karena gereja berhubungan dengan para rasul yang diutus oleh Kristus. Hubungan itu tampak dalam legitimasi fungsi dan kuasa hierarki dari para rasul. Fungsi dan kuasa hierarki diwariskan dari para rasul. Ajaran-ajaran gereja diturunkan dan berasal dari kesaksian para rasul. Ibadat dan struktur gereja pada dasarnya berasal dari para rasul. Nah, kita lihat gereja sekarang sama dengan gereja para rasul. Bahkan identitas gereja sekarang mempunyai kesatuan dan kesamaan fundamental dengan para rasul. Apa usaha yang harus kita wujudkan untuk menunjukkan apostolik gereja itu? Yang pertama, setia dan mempelajari Injil merupakan iman gereja para rasul. Yang kedua, menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret kita dengan iman gereja para rasul. Dan yang ketiga, setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul.
Nah, jadi nakku, itulah penjelasan hari ini mengenai gereja yang apostolik. Jadi ibu harapkan kamu dapat memahaminya. Sekarang ibu mengajak kamu, bagaimana kamu mengamalkan keapostolikan gereja dalam kehidupan sehari-hari? Dan apa yang bisa kamu dapatkan setelah kamu belajar mengenai keapostolikan gereja? Jadi nakku, mari kamu tuliskan refleksi kamu dengan pembelajaran kita hari ini. Dan ibu harapkan kamu bisa memaknai keapostolikan gereja dengan kamu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nakku, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan nakku, tetap pakai masker apabila kamu bepergian. Jadi nakku, demikianlah pembelajaran kita. Kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.